Dulu ia disebut parasit, menumpang hidup. Kini ia datang ke sidang, tak lagi dengan kepala tertunduk. Sebelum memulai kisah ini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe untuk cerita nyata lainnya. Aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan episode baru. Langit Jakarta sore itu basah, gerimis turun pelan, seperti ragu menyentuh bumi. Di balik jendela rumah besar di Menteng, seorang perempuan duduk memandangi taman yang tak pernah disentuhnya. Namanya Alira. Rambut hitamnya disanggul sederhana, wajahnya tenang, tapi mata itu menyimpan banyak kata yang tak pernah diucapkan. 2 tahun lalu, ia meninggalkan toga dan ruang sidang demi gelar baru. Istri dari Arfan Hadiprana, laki-laki sukses, pewaris bisnis properti ayahnya, yang meminangnya dengan janji perlindungan dan cinta. Ia percaya, sebab dulu Arfan adalah satu-satunya laki-laki yang melihatnya bukan sebagai saingan, tapi sebagai pasangan. Kini, Alira menghabiskan hari dengan jadwal yang serupa. Bangun sebelum matahari, menyiapkan sarapan meski ada koki, menemani ibu mertua berbelanja, lalu kembali ke rumah saat senja menyapa. Rumah besar itu terlalu sepi, terlalu mewah untuk perasaan yang tak punya ruang. "Kenapa nggak coba kerja lagi?" tanya Mira, sahabatnya, sekali waktu lewat telepon. "Aku sudah janji ke Arfan, aku yang minta," jawabnya ringan. Tapi hatinya tak setenang itu. Arfan pulang semakin larut, katanya rapat, katanya klien. Tapi Alira tahu jam makan malam kini selalu ia lalui sendiri. Dan setiap pulang, Arfan hanya berkata, "Kau baik-baik saja, kan?" tanpa menunggu jawaban. Di meja rias ada kartu keluarga yang dulu mereka buat bersama. Nama Alira tertulis kecil di bawah. Ia bukan kepala rumah tangga. Ia bukan pencari nafkah. Ia hanya istri. Malam itu, saat hujan mulai deras, Alira menulis di buku hariannya. "Menjadi istri bukan berarti menghilang. Tapi, kenapa aku merasa tak terlihat?" Tak ada yang menjawab. Dan ia pun kembali diam, seperti biasa. Pagi itu, aroma kayu manis dan roti panggang memenuhi dapur. Alira berdiri di sana, mengenakan apron krem, menyusun sarapan yang tak akan disentuh Arfan. Suaminya sudah pergi sebelum fajar, hanya meninggalkan catatan pendek. Meeting di luar kota. Jangan tunggu. Ia duduk sendiri di meja makan panjang. Cangkir teh di tangannya tetap hangat, tapi hatinya tak lagi. Suara langkah mendekat dari arah tangga, lalu suara yang membuat punggungnya kaku. "Kau belum mandi?" Suara Ibu Arfan, datar dan tajam. Perempuan harus selalu rapi, apalagi kalau cuma di rumah. Alira tersenyum kecil, menunduk. "Sudah Bu, habis masak tadi." Wanita tua itu duduk, menyibak surat kabar tanpa benar-benar membacanya. Ia tak butuh jawaban. Ia hanya ingin mendengar suaranya lebih keras dari siapapun di rumah itu. Dulu, istri-istri pengusaha itu tahu diri, tak banyak menuntut, tak banyak bicara. Lanjutnya, sambil mengaduk kopi yang sudah diaduk. Bukan seperti zaman sekarang, perempuan ingin sejajar, lupa siapa yang cari uang. Alira diam. Di antara detak jarum jam dan desir angin dari jendela, suara sindiran itu menggema lebih keras. Di sore hari, saat sedang merapikan buku di ruang kerja Arfan, ia mendengar suara tawa dari telepon yang dibiarkan terbuka. Suara perempuan. Riang. Terlalu akrab. Arfan tak pernah tertawa seperti itu saat bersamanya. Tapi ia tak bertanya. Ia hanya menutup pintu perlahan, lalu kembali ke kamarnya. Menyalakan lampu temaram, lalu kembali menulis. "Mereka bilang aku beruntung, tapi kenapa aku merasa seperti tamu yang tak pernah diundang di hidupku sendiri?" Di lorong rumah itu, bisik-bisik halus selalu ada. Tentang perempuan yang terlalu diam, terlalu manis, terlalu menumpang. Dan malam pun datang, membawa sepi yang makin lekat. Hari itu, langit cerah. Tapi, di dalam rumah, dingin menggantung di setiap sudut.
bukan dari AC, bukan dari ubin marmer mahal, tapi dari ruang-ruang yang kehilangan percakapan. Alira duduk di tepi ranjang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ia masih mengenakan gaun tidur biru muda. Rambut disisir rapi. Ia menunggu. Seperti biasanya. Arfan belum pulang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Ia tak lagi bertanya. Karena setiap kali bertanya, jawabannya selalu sama. Jangan terlalu cemas, aku sibuk. Pukul 11:20, suara pintu utama terbuka. Alira turun pelan, menyambut suaminya yang masuk sambil memeriksa ponsel. "Hai," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Arfan mengangguk cepat. "Lelah banget, rapat back to back." Alira mengangguk. "Kamu sudah makan?" "Sudah, sama klien." Di Dharma Wangsa, Alira tersenyum kecil. Tapi di matanya ada sesuatu yang tenggelam. Ia tak bertanya lagi. Beberapa hari kemudian, ia menemukan sesuatu di sofa ruang kerja. Parfum perempuan yang bukan miliknya. Wangi floral manis, terlalu muda untuk Arfan. Dan di laptop suaminya, sebuah dokumen tak sengaja terbuka, reservasi hotel 2 malam atas nama Arfan dan seseorang bernama C. Ia menutupnya. Hatinya berdetak cepat, tapi wajahnya tetap dingin. Ia tak menangis. Di kamar, ia menyalakan lampu kecil dan menulis lagi. Ketika cinta berubah menjadi rutinitas, kita tak lagi dicintai, hanya ditoleransi. Dan aku seperti pajangan yang dibersihkan hanya saat ada tamu datang. Keesokan harinya, saat sarapan, Arfan bahkan tak menatap wajahnya. Ia bicara tentang saham, bisnis, meeting sore. Tak sekalipun bertanya, "Apa kabar hari ini?" Malam-malam mereka kini berlalu tanpa cerita, tanpa sentuhan, tanpa jiwa. Alira masih duduk di meja makan setelah semuanya pergi. Ia memegang cangkir teh yang tak lagi hangat. Di hadapannya hanya pantulan bayangannya sendiri. Dan ia mulai menyadari, yang tinggal bersamanya bukan lagi suami, tapi orang asing yang dulunya pernah ia percaya. Pagi itu, meja makan penuh dengan piring-piring cantik, aroma nasi goreng spesial buatan Alira mengepul hangat. Tapi tak ada yang duduk di sana. Tak ada yang berkata terima kasih. Ibu mertua sedang arisan. Arfan sudah berangkat lebih awal, seperti biasa, tanpa pamit, tanpa menatap. Alira duduk sendiri di ujung meja. Di hadapannya, sepiring nasi yang tetap utuh. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Jam berdetak, tapi tak ada suara. Tak ada tawa. Hanya denting sendok, langkah sepatu, dan sesekali komentar sinis dari ibu mertua yang entah kenapa selalu merasa terganggu oleh kehadiran menantunya. "Alira," panggil suara dari tangga sore itu. "Besok nggak usah ikut ke acara keluarga." "Ya." Arfan bilang, "Kamu pasti capek di rumah terus. Lagi pula, nggak semua orang nyaman dengan kehadiran orang luar." Orang luar. Kata itu menggema di kepala Alira lebih keras daripada kalimat manapun. Ia tak menjawab, hanya tersenyum kecil lalu kembali ke dapur. Beberapa hari kemudian, Arfan mengadakan acara kecil di rumah. "Rapat bisnis," katanya. Alira ingin ikut menyambut tamu, membawakan minuman, seperti istri yang menyatu dalam hidup suaminya. Tapi Arfan hanya berkata, "Kamu istirahat aja ya, biar aku handle, ini urusan kerjaan." Dan ia pun naik ke kamar. Dari jendela kamar atas, Alira melihat suaminya tertawa dengan rekan-rekannya di taman. Lengannya menggamit lengan seorang perempuan muda, mungkin sekretarisnya, mungkin lebih. Tawa itu bukan untuknya. Dunia itu bukan miliknya. Ia mulai menghilang dari kehidupan Arfan, perlahan. Bukan karena ia tak berusaha, tapi karena tak ada ruang untuk dirinya lagi. Ia tetap di rumah, tapi tak lagi di hati. Ia hadir, tapi tak dianggap. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. "Mereka tidak meninggalkanku dengan teriakan. Mereka hanya berhenti menyapaku. Dan sunyi adalah cara paling halus untuk menyingkirkan seseorang." Di kamar itu, ia berbaring sendiri. Tak ada peluk,
Tak ada selimut hangat, hanya dirinya. Dan keheningan yang kini lebih jujur daripada siapapun di rumah itu. Siang itu hujan turun deras, membasahi jendela kaca besar ruang tengah. Alira duduk di sofa, menggenggam buku yang tak sempat dibaca. Langit mendung, tapi tak semendung hatinya sejak pagi tadi. Arfan pulang lebih cepat dari biasanya. Jasnya masih rapi, wajahnya datar, tanpa salam, tanpa senyum. "Aku mau bicara," katanya singkat. Alira meletakkan buku. "Ya?" Arfan berdiri, tak duduk. Tangannya bersedekap, matanya tajam, seolah di hadapannya adalah terdakwa yang harus segera divonis. "Selama ini, apa sih yang kamu kerjakan?" Katanya pelan, tapi dingin. "Kamu tinggal di rumah besar, makan enak, pakai apa saja yang kamu mau. Tapi kontribusimu apa?" Alira terdiam, tak mengerti kemana arah kalimat itu. Tapi dadanya mulai sesak. "Aku capek, Lira. Capek menanggung semuanya sendiri. Kamu cuman numpang hidup," lanjut Arfan. "Aku pikir kamu perempuan pintar, lulusan hukum. Tapi ternyata kamu cuma menikmati, tanpa usaha." Jantung Alira serasa berhenti berdetak. Arfan bicara seolah-olah 2 tahun pernikahan itu adalah kesalahan. Seolah-olah setiap sarapan yang ia buat, setiap malam yang ia tunggu dengan sabar, tak pernah bernilai. "Kalau kamu merasa aku beban," suara Alira pecah perlahan. "Kenapa dulu kamu minta aku berhenti kerja? Kamu sendiri yang bilang, cukup aku yang capek." "Itu dulu, sekarang beda. Dunia berubah. Aku juga berubah," jawab Arfan, cepat. Alira mengangguk pelan. Ia merasa bukan hanya disalahkan, ia sedang dikikis, pelan-pelan, sampai tak tersisa apa-apa. Sore itu, Ibu Arfan datang dan ikut duduk di ruang tamu. "Kau harus tahu diri, Lira," katanya ringan. "Kau ini tinggal di rumah orang, jangan merasa berhak atas semuanya." Dan hari itu, hujan tak kunjung reda. Malamnya, Alira duduk di pojok kamarnya, menatap cermin yang memantulkan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. "Aku tidak ingin kaya, aku hanya ingin dianggap. Tapi rupanya, harga diriku dianggap terlalu murah di mata mereka." Ia menutup buku hariannya dengan tangan gemetar. Dan tahu, ini adalah awal dari akhir. Hari-hari setelah tudingan itu berjalan seperti hantu. Alira tetap melakukan rutinitas, menyiapkan sarapan yang tak dimakan, menyapu ruang tamu yang tak dikunjungi, menyiram bunga yang tak pernah dipuji. Tubuhnya bergerak, tapi jiwanya seperti melayang, tak punya tempat untuk berpulang. Arfan bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia pergi pagi, pulang malam, kadang tak pulang sama sekali. Ibu mertuanya semakin sering menyindir. Kali ini lebih keras, lebih kasar, seolah semua topeng telah dilepas. "Kau pikir menikah itu cuma duduk cantik di rumah?" katanya satu pagi. Anak gadis zaman sekarang memang tak tahu diri. Alira hanya menunduk. Tak ada air mata, hanya keheningan yang membentang panjang. Sampai suatu malam, Arfan masuk kamar dengan wajah dingin. Ia membuka laci lemari, mengambil berkas, lalu berkata, "Datar, aku akan urus perceraian. Biar cepat, kamu gak usah bikin drama." Kalimat itu terdengar seperti peluru, tapi tidak meledak, hanya menembus diam. "Perceraian?" tanya Alira. Lirih. "Kamu juga tahu ini gak jalan lagi. Aku sudah bicara sama mama juga. Kita urus baik-baik. Tapi tolong jangan minta apa-apa. Kamu gak punya penghasilan. Semua ini dari aku. Semua ini. Rumah, mobil, waktu, martabat." Alira hanya mengangguk. Kepalanya tertunduk. Tapi tangannya mengepal di balik selimut. Saat Arfan keluar dari kamar, Alira menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena selama ini ia tidak dianggap ada. Ia bukan istri, ia bukan teman. Ia hanya bayangan yang bisa dibuang kapanpun tanpa merasa kehilangan. Malam itu, ia menulis lagi. Ternyata diam tak selalu menyelamatkan. Kadang, dia membuat kita diinjak sampai tak bersuara.
Dan hari ini hatiku pecah, tapi tak berbunyi. Ia terbaring, matanya terbuka, menatap langit-langit yang dingin. Tak ada yang tahu bahwa dari diam yang hancur, sesuatu sedang tumbuh di dalam dirinya. Bukan dendam, tapi keberanian. 1 minggu setelah Arfan mengucapkan kata perceraian, rumah itu menjadi semakin sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menggigit, seperti udara dingin yang menusuk tulang tanpa ampun. Tak ada percakapan, tak ada pandangan, hanya langkah-langkah yang tak sengaja bertemu, lalu cepat berlalu. Suatu sore, Alira dipanggil ke ruang tengah. Ibu mertuanya sudah duduk di sana bersama seorang pria berkemeja rapi, pengacara keluarga. Arfan menyusul tak lama kemudian. "Kami sudah siapkan semua," ucap Arfan tanpa menatap Alira. "Akan lebih mudah kalau kamu tanda tangani ini secepatnya, supaya nggak jadi urusan panjang." Di atas meja ada map coklat. Di dalamnya surat perjanjian cerai dan selembar cek. "Ini cukup kan untuk mulai hidupmu sendiri?" tanya sang ibu mertua sambil tersenyum tipis. "Jangan bilang kami tak baik, kau sudah numpang cukup lama di rumah ini." Alira memandangi kertas itu. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Ia merasa seperti sedang berdiri di tengah jalan, antara marah atau melepaskan. Ia memilih berdiri. "Baik," katanya pelan, "aku akan pergi." Arfan terkejut, tapi menyembunyikannya. "Kalau begitu, koper-kopermu bisa kami bantu siapkan." Tak ada pelukan perpisahan, tak ada kata maaf, hanya suara pintu lemari dibuka, koper ditarik keluar, dan langkah yang terdengar seperti perayaan bagi sebagian orang. Alira berjalan keluar rumah itu dengan 1 koper dan tas kecil. Tidak dengan mobil, tidak dengan kemewahan, hanya dengan sisa harga diri yang belum sempat dicabut sepenuhnya. Langit sore itu muram, angin berhembus keras, tapi tak lebih keras dari diamnya Alira. Ia menatap gerbang besar yang perlahan menutup di belakangnya. Rumah itu tak pernah jadi rumah. Di pinggir jalan, ia menunggu taksi online. Dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ia tak menggigil. Malam itu, di kamar kos kecil di sudut Tebet, ia membuka koper dan mengambil buku hariannya. Tulisannya kali ini tidak patah, hanya padat. "Aku sudah pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku tak lagi ingin tinggal di tempat yang menertawakan luka yang tak mereka pahami." Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa tangis, hanya sepi yang terasa jujur. Kamar kos itu hanya 4 kali 5 meter. Dindingnya tipis, bisa mendengar suara batuk dari kamar sebelah. Tidak ada ranjang empuk, hanya kasur tipis di lantai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Alira bisa mematikan lampu dan merasa bebas. Bebas dari penilaian, bebas dari tudingan, bebas dari wajah-wajah yang mengukur harga dirinya dari saldo dan status. Tapi kebebasan itu datang dengan sepi yang menggigit dan gelap yang tak bisa diusir lampu. Hari-hari berikutnya, Alira terbangun dengan tubuh yang belum terbiasa pada kerasnya lantai. Ia menatap langit-langit yang penuh bercak, lalu duduk, diam, berusaha merakit kembali dirinya yang porak-poranda. Ia tak punya uang banyak, tapi ia punya ijazah, punya kepala, punya waktu. Mira, sahabat lamanya, menelepon suatu malam. "Lira, kamu di mana sekarang?" Alira menjawab dengan tenang, "Aku lagi belajar berdiri." Mira ingin datang, ingin menolong, tapi Alira menolak, bukan karena gengsi, tapi karena kali ini ia ingin bangkit tanpa menggenggam siapapun. Setiap malam, ia membaca kembali buku-buku hukum yang dulu ia tinggalkan. Ia mencatat, mencetak, membaca ulang. Siang hari, ia mencari kerja sambilan, jadi penulis lepas untuk situs hukum kecil. Bayarannya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan kopi sachet. Dan setiap malam, ia menulis di buku hariannya, tapi bukan lagi tentang luka, tentang rencana, tentang proses,
tentang dirinya yang perlahan berubah. Di balik tubuh yang masih kurus dan mata yang masih sembab, tumbuh keyakinan kecil yang tak terlihat siapapun. Mereka pikir aku mati, tapi aku hanya tenggelam sebentar untuk bernapas lebih dalam. Gelap ini bukan akhir, ini tempat aku belajar melihat tanpa cahaya. Dan malam pun berganti pagi. Alira masih sendiri, masih sederhana, masih diam. Tapi kali ini, ia tidak hancur, ia sedang membangun. Pagi Jakarta masih berkabut ketika Alira duduk di depan meja kecil kamarnya. Meja itu ia beli dari pasar loak, warnanya kusam, sedikit goyah, tapi cukup untuk menampung laptop tuanya dan setumpuk buku hukum yang mulai kembali terasa akrab. Ia membuka satu demi satu dokumen. Pasal-pasal yang dulu hanya dibacanya saat kuliah, kini dibaca dengan makna yang lebih dalam. Kali ini bukan untuk nilai, bukan untuk pekerjaan, tapi untuk memahami haknya, dirinya, hidupnya. Alira menghabiskan waktu berjam-jam membaca tentang pembagian harta, perlindungan hukum bagi istri, hak atas properti bersama. Ia mencatat, menandai, menggarisbawahi. Tangannya bergerak cepat, seolah seluruh tubuhnya mendadak penuh api. Malamnya, Mira menelepon lagi. "Kamu masih nolak bantuanku?" tanya Mira lembut. Alira tersenyum kecil. "Aku nggak nolak. Aku cuma belum minta. Aku butuh ngerti semuanya dulu." "Kenapa?" "Supaya aku tahu. Aku berdiri karena aku bisa, bukan karena diseret." Mira terdiam. Tapi di ujung telepon ada kekaguman yang tak diucapkan. Hari demi hari, Alira bangun pagi, mandi dengan air dingin, minum kopi sachet, lalu kembali duduk di meja kecil itu. Dunia luar tetap bising, tetap keras, tapi di dalam kamar itu, ia sedang membangun kembali kepalanya, lantai demi lantai. Satu sore, ia membuka folder lama di laptopnya. Di sana, tersimpan semua foto pernikahan, surat-surat rumah, rekening bank, bahkan salinan email lama antara Arfan dan rekan bisnisnya. Dan ia menyadari, ia punya semua yang dibutuhkan. Bukan hanya luka, tapi jejak, bukti, dan hak. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. "Mereka pikir aku akan kembali sebagai korban, padahal aku sedang pulang sebagai saksi." Kamar itu masih sempit, tapi kini ruang pikirannya tak lagi sempit. Ia kembali membaca hukum bukan untuk menang, tapi untuk tidak dikalahkan lagi. Tak ada alarm yang membangunkan Alira pagi itu. Ia terbangun oleh cahaya matahari yang masuk malu-malu dari jendela. Udara masih dingin, tapi berbeda dengan dingin yang dulu. Dingin ini tidak memusuhi, ia menyambut, memberi ruang untuk berpikir. Di meja kecilnya, tumpukan dokumen sudah mulai tersusun. Folder demi folder, ia labeli, aset bersama, rekening gabungan, surat tanah, pesan and email. Semua perlahan, tapi rapi. Tak ada kemarahan saat ia membaca nama Arfan, hanya kesadaran bahwa ini bagian dari jalan pulangnya. Ia membuka catatan bank digital. Di sana, transfer-transfer besar atas nama Arfan ke rekening pribadi lain. Salah satu nama itu asing, tapi setelah ditelusuri, ia temukan. Nama perempuan itu sama dengan yang tertera di reservasi hotel tempo hari. Bukan kebetulan. Dan Alira tak mencatat dengan dendam. Ia hanya menyimpan semuanya. Diam-diam. Mira akhirnya datang sore itu, membawakan nasi hangat dan senyum lelah setelah kerja. "Lira, kamu kayak bukan kamu yang dulu," katanya, menatap kamar sempit tapi rapi itu. "Tenang, tapi tajam. Kamu siap?" Alira mengangguk pelan. "Belum, tapi aku sedang menuju ke sana." Mereka duduk di lantai, membuka berkas satu persatu. Mira membaca, mengangguk, lalu terkadang terdiam cukup lama. Matanya mengerjap pelan. "Kamu sadar nggak?" katanya. "Kamu menyusun ini lebih rapi dari sebagian pengacara muda?" Alira tertawa kecil. "Dulu aku diam karena nggak tahu caranya bicara. Sekarang, aku sedang belajar menyusun kalimat supaya bisa bicara dengan bukti." Hari itu, mereka menuliskan rencana.
Bukan untuk balas dendam, tapi untuk pengakuan, untuk keadilan yang tak selalu harus keras suaranya. Malamnya, Alira menulis, "Dulu, aku merapikan rumah agar terlihat pantas di mata mereka. Sekarang, aku merapikan diriku agar pantas di mataku sendiri." Di kamar kos itu, tanpa perhiasan, tanpa pujian, ia merasa paling berharga. Dan ini baru permulaan. Pagi di kamar kos itu tak lagi terasa sempit. Cahaya matahari jatuh di pipi Alira yang kini tampak lebih segar. Rambutnya disisir rapi, baju sederhana tapi bersih. Senyumnya tipis tapi tak rapuh. Ia berjalan menyusuri trotoar menuju coworking space kecil yang menyewakan ruang kerja harian. Di sana, ia duduk bersama laptop tuanya, membuka file demi file, menulis, mengedit, menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum di forum daring. Tak banyak yang tahu, tapi perlahan namanya mulai muncul di kolom komentar. Amardiah, konsultan hukum freelance. Di jam makan siang, seorang klien kecil menghubunginya melalui email. Bukan tawaran besar, tapi cukup untuk membayar sewa kamar 2 bulan ke depan. Alira menatap layar, senyum kecil terbit dari sudut bibirnya. Bukan karena uangnya, tapi karena ia akhirnya berdiri dengan namanya sendiri. Sore itu, Mira mengajaknya makan. "Aku ketemu teman SMA kamu kemarin," kata Mira sambil mengaduk jus. "Dia lihat fotomu waktu kuliah dan bilang, 'Alira yang itu ya, istri pengusaha, sekarang kemana ya dia?'" Alira tersenyum, tenang, "Masih di tempat yang sama, hanya sedang berubah." "Dia bilang kamu dulu cantik, tapi penurut banget, nggak cocok jadi istri orang kaya," lanjut Mira. Alira hanya mengangkat bahu. "Mungkin dulu memang begitu, tapi sekarang aku sudah cukup miskin untuk menjadi kaya." Mira terdiam, lalu tersenyum. "Kamu bukan Alira yang aku kenal dulu." Alira mengangguk. Memang bukan. Dan benar, di balik sikap lembutnya, kini ada mata yang tak mau lagi diremehkan. Ada napas yang tenang tapi teguh. Ia tak lagi membalas dengan nada tinggi. Ia hanya berdiri dan cukup hadir untuk membuat orang lain mulai salah tingkah. Di kamar, malam itu ia menulis, "Aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku sekarang. Mereka akan tahu dari cara aku melangkah, dari cara aku memilih diam." Di cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedang memandang seorang perempuan yang kuat. Tidak ada pesta atas kebangkitan yang perlahan. Tidak ada kamera, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat. Tapi, satu pagi, Alira duduk di depan layar laptop dan membuka email dari sebuah firma hukum kecil yang sedang berkembang. Mereka menerima aplikasinya sebagai konsultan kontrak freelance. Jadwal fleksibel, bayaran tetap, dan yang paling penting, kepercayaan. Ia tidak menjerit bahagia. Ia hanya menutup layar pelan, menarik napas panjang, lalu menyesap kopi hangat dari cangkir keramik murah yang ia beli di toko diskon. Di luar, Jakarta tetap bising, tapi dalam dirinya ada kesunyian yang mulai berubah menjadi kekuatan. Beberapa minggu kemudian, ia pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. 1 kamar, dapur mungil, balkon sempit yang menghadap deretan langit abu-abu. Tapi baginya, itu adalah istana. Setiap pagi, ia mengenakan blazer sederhana, membawa tas kerja, dan pergi ke ruang kerja yang kini lebih layak. Di jalan, orang-orang mulai melihatnya berbeda. Matanya tak lagi tertunduk, langkahnya tidak ragu. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup membuat ruang menjadi lebih tenang. Suatu sore, ia berada di satu forum diskusi hukum. Di sana, nama Alira mulai disebut, bukan sebagai istri siapa, tapi sebagai seseorang yang pendapatnya layak dibaca. Salah satu peserta bertanya, "Kamu konsultan dari firma mana?" Dan Alira menjawab, lembut tapi tegas, "Saya berdiri sendiri." Jawaban itu membuat ruang hening sejenak.
Tapi bukan karena aneh, karena mereka tahu Alira bukan perempuan biasa. Malam itu, ia mengirim satu email ke Mira. Isinya hanya satu kalimat, "Aku siap, kita bisa mulai." Mira tahu, perlawanan itu bukan balas dendam, tapi penegakan harga diri. Di buku hariannya, Alira menulis, "Aku tak perlu teriak bahwa aku bangkit. Langkahku cukup menjadi suara, dan dunia akan mendengarnya pelan-pelan." Ia tak sedang kembali, ia sedang menjadi dirinya. Untuk pertama kali. Hari itu, langit tak begitu terang, tapi hati Alira justru sebaliknya. Di tangannya, ada map biru berisi bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Rekening bersama yang ditarik sepihak, surat tanah atas nama mereka berdua yang diam-diam dijual, catatan email dengan lampiran yang mencurigakan, dan satu salinan video dari kamera lobi hotel. Bukan ancaman, bukan untuk dipermalukan, tapi untuk membela dirinya sendiri. Di hadapannya, Mira duduk serius, membaca satu persatu lembaran. "Kita punya cukup untuk perlawanan hukum. Kau nggak perlu takut," katanya. "Aku nggak takut," jawab Alira pelan. "Tapi aku juga nggak ingin jadi seperti mereka. Aku ingin jalannya bersih, tenang, tanpa dendam." Mira menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar berubah, Lira. Kamu bukan datang untuk melawan. Kamu datang untuk menyeimbangkan." Alira hanya tersenyum. Ia tahu, apa yang dibawanya bukan peluru, tapi keadilan yang telah lama ditahan. Beberapa hari kemudian, gugatan balik diajukan. Tidak dengan keributan, tidak dengan drama, tapi dengan kalimat-kalimat yang rapi, bukti-bukti yang tenang, dan pernyataan sederhana bahwa Alira menuntut haknya. Bukan lebih, bukan balasan, hanya hak. Hari itu, langit tak begitu terang, tapi hati Alira justru sebaliknya. Di tangannya ada map biru berisi bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Rekening bersama yang ditarik sepihak, surat tanah atas nama mereka berdua yang diam-diam dijual, catatan email dengan lampiran yang mencurigakan, dan satu salinan video dari kamera lobi hotel. Bukan ancaman, bukan untuk dipermalukan, tapi untuk membela dirinya sendiri. Di hadapannya, Mira duduk serius, membaca satu persatu lembaran. "Kita punya cukup untuk perlawanan hukum. Kau nggak perlu takut," katanya. "Aku nggak takut," jawab Alira pelan. "Tapi aku juga nggak ingin jadi seperti mereka. Aku ingin jalannya bersih, tenang, tanpa dendam." Mira menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar berubah, Lira. Kamu bukan datang untuk melawan. Kamu datang untuk menyeimbangkan." Alira hanya tersenyum. Ia tahu apa yang dibawanya bukan peluru, tapi keadilan yang telah lama ditahan. Beberapa hari kemudian, gugatan balik diajukan. Tidak dengan keributan, tidak dengan drama, tapi dengan kalimat-kalimat yang rapi, bukti-bukti yang tenang, dan pernyataan sederhana bahwa Alira menuntut haknya. Bukan lebih, bukan balasan, hanya hak. Berita itu sampai ke Arfan. Ia kaget. Selama ini ia pikir Alira sudah hilang, sudah layu di sudut kota. Tapi kini perempuan yang dulu ia remehkan berdiri di hadapannya. Tak bersuara, tapi kuat. Ia menghubunginya lewat pengacara. Tanyakan padanya apa yang dia mau. Dan Mira menjawab, yang dia mau hanya keadilan, tanpa suara, tanpa luka baru. Malam itu, Alira duduk di balkon apartemen mungilnya. Angin malam menyentuh wajahnya pelan. Ia menulis, "Balas dendam adalah ketika kita ingin mereka merasakan apa yang kita rasa. Tapi keadilan adalah ketika kita tak lagi butuh mereka merasa. Cukup tahu bahwa aku tak salah dan aku tak diam lagi." Ia tak merancang kehancuran siapapun, hanya ingin berdiri di tempat yang pantas dengan kepala tegak, dan itu lebih dari cukup. Berita itu muncul tanpa peringatan. Sebuah artikel di portal hukum independen. Gugatan balik istri pengusaha properti Alira Mardiah ungkap bukti penelantaran dan manipulasi aset.
Tak ada foto wajah, hanya inisial dan kutipan singkat dari berkas gugatan. Tapi cukup untuk membuat ruang rapat Arfan memanas. Teleponnya berdering tanpa henti. Rekan-rekan bisnis bertanya. Keluarganya mulai panik. "Apa ini ulahmu?" tanya Arfan pada Mira, melalui pesan yang dingin. Mira hanya menjawab, "Fakta tak pernah berniat merusak. Ia hanya ingin terlihat." Dan fakta-fakta itulah yang kini mulai dilihat. Bukti transaksi, laporan keuangan, pengalihan aset. Semua yang dulunya ia sembunyikan di balik gelar kepala rumah tangga, kini terkuak oleh perempuan yang tak lagi memilih diam. Di sisi lain kota, Alira duduk di depan laptopnya, membaca artikel itu. Ia tidak tersenyum, tidak bangga, hanya diam, lalu menutup layar dengan tenang. Ia bukan perempuan yang haus sorotan, tapi dunia yang selama ini memandangnya sebelah mata, kini menoleh karena ia memilih bicara. Bukan dengan suara, tapi dengan kebenaran yang disusun pelan-pelan. Di media sosial, beberapa akun mulai membicarakannya. Perempuan ini berani. Sudah waktunya kasus-kasus begini diangkat. Hebat, bisa melawan tanpa maki-maki. Tapi Alira tak membalas komentar. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyelesaikan dokumen, membantu klien kecil, memperbaiki kebiasaan tidurnya. Ia tidak hidup untuk viral. Ia hidup untuk utuh. Sore itu, saat naik taksi online menuju tempat pertemuan hukum, supirnya membaca headline berita lewat radio. "Kasihan juga ya, perempuan-perempuan kayak gini. Semoga menang," katanya. Alira hanya mengangguk, matanya menatap jalan yang terus melaju. Supir itu tak tahu siapa penumpangnya, dan memang begitu seharusnya. Di malam hari, ia menulis, "Namaku akhirnya disebut, bukan karena aku ingin, tapi karena dunia akhirnya mendengar sesuatu yang selama ini mereka diamkan." Ia menyalakan lampu meja, menyesap teh hangat, lalu menutup buku hariannya. Perlahan, dunia mulai tahu siapa dirinya. Pagi itu, langit cerah. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, hanya udara tenang yang seolah tahu hari ini bukan hari biasa. Di halaman depan gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mobil sport berwarna hitam mengkilat berhenti perlahan. Mesin dimatikan, pintu terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang perempuan dengan langkah mantap. Alira Mardiah, baju putih gading, sepatu rendah, rambut disanggul rapi, tidak berlebihan tapi tak bisa diabaikan. Di sampingnya, Mira berjalan tegap, mengenakan setelan hitam khas pengacara, membawa map berisi dokumen gugatan yang selama ini mereka susun tanpa sorotan. Semua mata menoleh. Wartawan yang tak sengaja berada di lokasi mulai bisik-bisik. Tak ada yang menyangka perempuan yang dulu dianggap hanya menumpang hidup, kini datang dengan mobil miliknya sendiri, pengacara elit di sisinya, dan wajah yang tak lagi menggigil. Di ruang tunggu, Arfan sudah duduk. Jasnya mahal, tapi wajahnya kusut. Ia tak mengira Alira akan datang seperti itu. Tenang, tidak meledak, tidak menyindir. Hanya hadir, dan itu sudah cukup mengguncang. Saat nama mereka dipanggil, Alira berdiri lebih dulu. Langkahnya tenang. Ia tak melihat ke belakang, tak menunduk, tak mencari wajah yang dulu ia kenal. Ia hanya berjalan ke depan, tempat di mana keputusannya akan didengar. Sidang dimulai. Hakim membuka berkas. Mira berbicara mewakili Alira. Ia tak perlu bicara banyak, karena bukti-bukti itu sudah cukup keras. Alira hanya duduk, menatap lurus. Sesekali ia menatap Arfan, bukan dengan marah, tapi dengan mata yang sudah selesai berharap apapun dari laki-laki itu. Arfan mencoba menjelaskan. 1-2 kalimat yang terdengar gugup, tapi ia sendiri tahu. Kata-katanya tak lagi lebih kuat dari kenyataan yang dibawa perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya, semua orang tahu Alira tidak datang untuk menjatuhkan. Ia datang untuk berdiri. Di luar sidang, wartawan mulai bertanya. Kamera siap,
Tapi Alira hanya berkata singkat, "Saya tidak ingin bicara tentang mantan suami saya. Saya hanya ingin bicara tentang hak seorang perempuan yang terlalu lama diam." Kemudian ia masuk kembali ke mobilnya. Pintu ditutup, mesin menyala. Dan seperti itu, ia pergi tanpa gembar-gembor. Di malam hari, ia menulis, "Aku tak datang untuk membuktikan aku lebih. Aku datang untuk membuktikan aku mampu. Dan hari ini, mereka melihatnya sendiri." Esok hari, berita itu memenuhi media. Tapi Alira sudah tidur, lelap, damai. Karena hari itu, ia akhirnya kembali utuh. Setelah hari sidang itu, segalanya bergerak, pelan tapi pasti. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kejatuhan dramatis, tapi satu persatu keadaan mulai bergeser seperti arus bawah tanah yang tak terlihat, namun tak bisa dihentikan. Arfan menerima panggilan dari pihak auditor internal perusahaan. Ada pertanyaan seputar aliran dana pribadi yang tercampur dengan keuangan kantor. Hal yang sebelumnya dianggap remeh, kini jadi temuan serius setelah laporan anonim masuk dengan lampiran dokumen yang sangat rapi. Beberapa rekan bisnis mulai menarik diri dengan alasan ingin menjaga nama baik perusahaan. Mereka tidak terang-terangan memusuhi, tapi cukup dengan menghilang dari jadwal makan siang dan tidak membalas pesan. Di rumah besar itu, Ibu Arfan tak lagi menerima undangan arisan sebanyak dulu. Pembicaraan tentang anak mantunya yang numpang hidup berubah jadi bisik-bisik soal aset bersama yang diam-diam dijual sepihak. Mereka tak tahu siapa yang menyebar informasi itu. Tapi, satu nama kini terdengar lebih sering dari sebelumnya. Alira. Di forum-forum hukum, ia mulai diundang sebagai pembicara. Bukan karena ia menang kasus besar, tapi karena kisahnya menyentuh tentang perempuan yang tak melawan dengan teriakan, tapi dengan keteguhan yang nyaris tak terlihat. Di ruang kerjanya yang kecil, ia menyambut klien-klien baru. Tak semua besar, tapi tiap wajah yang datang menatapnya dengan harapan. Mereka tahu Alira akan mendengarkan dengan telinga yang pernah merasakan perih. Satu sore, ia menerima email dari pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan. Mereka ingin menjadikannya bagian dari tim advokasi. Ia menutup laptop, menatap langit jingga dari balkon. Perlahan, ia tahu kemenangan itu tak datang dalam satu hari, tapi dalam langkah-langkah kecil yang tak pernah berhenti. Di buku hariannya, ia menulis, "Aku tidak menarik siapapun turun, aku hanya terus naik satu langkah kecil setiap hari." Dan ternyata, dari atas sini, aku melihat yang dulu menjatuhkanku mulai goyah sendiri. Ia menyesap teh hangat. Tak ada senyum puas, hanya ketenangan. Karena kemenangan yang sejati memang tidak bising. Hari itu, ruang sidang dipenuhi keheningan. Hanya suara hakim yang terdengar, membaca ringkasan bukti dari gugatan balik yang diajukan Alira. Di sebelahnya, Mira berdiri seperti biasa. Tenang, percaya diri, tak berlebihan. Tapi hari ini, Alira datang tanpa mengenakan baju formal atau perhiasan mencolok. Ia datang sebagai dirinya sendiri, perempuan yang kini tak perlu topeng. Arfan duduk di seberang, tak lagi semapan dulu. Jasnya tetap rapi, tapi ada kerut di dahinya yang tak bisa disembunyikan. Ia sudah mencoba memutarbalikkan keadaan, mengatakan bahwa Alira hanya ingin mencoreng nama baiknya, bahwa ini semua karena dendam. Namun hakim hanya mengangkat satu dokumen, salinan percakapan email antara Arfan dan perempuan lain yang dibuka dengan kalimat, "Istriku nggak akan ngerti, dia cuma tahu masak dan diam." Tak ada yang bicara setelah kalimat itu dibacakan. Bahkan Arfan, Alira tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke arah meja depan, menanti waktu berjalan seperti biasanya. Ketika sidang ditutup sementara untuk dilanjutkan pekan depan, hakim menyampaikan pernyataan. Tidak ada balas dendam dalam gugatan ini. Yang ada hanyalah penuntutan hak
Dan dari bukti-bukti yang diberikan, pihak penggugat balik memiliki dasar yang kuat atas klaimnya. Di luar gedung, wartawan berkumpul lagi. Mikrofon diarahkan padanya. Kamera menyala. Bu Alira, bagaimana perasaan Anda saat bukti perselingkuhan suami terbongkar? Ia hanya menjawab pelan, "Saya tidak di sini untuk merasa puas. Saya di sini karena saya pernah diam terlalu lama." Pertanyaan berlanjut, apakah ini bentuk pembalasan? Ia menatap langsung ke kamera, lalu menjawab, "Pembalasan butuh kemarahan. Saya tak marah. Saya hanya ingin didengar. Dan hari ini, akhirnya saya tak perlu menjelaskan siapa saya, karena kebenaran sudah berbicara sendiri." Jawaban itu memenuhi lini masa malam itu. Di apartemen kecilnya, Alira membuka laptop, mematikan semua notifikasi. Ia menulis di buku hariannya. Kebenaran tak butuh suara besar, ia hanya perlu waktu. Dan hari ini, tanpa teriakan, tanpa pembelaan, semuanya akhirnya terlihat dengan sendirinya. Ia menutup buku itu, menyender ke dinding. Malam turun dengan tenang, dan ia pun ikut diam, karena diamnya kini tak lagi berarti kalah. Putusan sidang dibacakan pada pagi yang cerah. Udara sejuk, langit bersih, seolah dunia ikut tenang, seperti hati Alira hari itu. Di ruang sidang, hakim menyampaikan putusan final. Gugatan balik diterima, hak atas aset bersama dikembalikan. Tidak ada sanksi ganti rugi, tidak ada paksaan mediasi. Masing-masing pihak berhak melanjutkan hidupnya sendiri. Arfan tak berkata apa-apa. Wajahnya datar, tapi semua bisa melihat ini bukan kemenangan untuknya. Bukan pula kekalahan Alira. Ini adalah panggung keadilan yang akhirnya berdiri di tempat yang seimbang. Alira berdiri, mengangguk pada hakim. Tak ada air mata, tak ada tepuk tangan. Hanya langkahnya yang mantap saat meninggalkan ruang itu, tanpa satupun menoleh ke belakang. Arfan sempat memanggil namanya. "Alira." Ia berhenti sejenak, tapi tidak membalikan badan. "Aku cuma ingin bilang," tapi kalimat itu tak selesai, karena Alira sudah melangkah pergi. Ia tak butuh penjelasan, tak butuh permintaan maaf yang terlambat. Ia telah selesai. Di luar, matahari menyambutnya. Mira menyusul dari belakang, menyerahkan dokumen hasil putusan. "Sudah sah, kamu bisa mulai lembaran baru." Alira tersenyum. "Aku sudah mulai sejak lama, Mira. Hari ini hanya halaman yang tertulis resminya." Mereka masuk ke mobil sport hitam milik Alira, bukan simbol kekayaan, tapi simbol perjalanan. Dari titik terendah ke tempat di mana ia bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Alira hanya menatap keluar jendela. Kota yang dulu terasa asing, kini terlihat akrab. Ia tak punya rumah besar lagi, tapi ia punya dirinya, punya arah, dan itu lebih dari cukup. Malam itu, ia menyimpan dokumen resmi ke dalam laci apartemennya, lalu membuka halaman terakhir dari buku harian yang menemaninya selama 2 tahun terakhir. Ia menulis, "Aku tak pergi untuk menang, aku pergi karena aku sudah sembuh, dan kadang kemenangan terbaik adalah saat kita memilih pergi dengan tenang, tanpa ingin dilihat, tanpa butuh dipahami." Ia menutup buku itu. Dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang perlu ditulis. Pagi datang perlahan di apartemen lantai 9 itu. Matahari menembus tirai tipis, menyapa meja kecil yang berisi vas bunga segar dan secangkir teh hangat. Alira duduk di dekat jendela, mengenakan sweater abu-abu, rambut dibiarkan tergerai, dan wajahnya damai. Tidak ada suara televisi, tidak ada notifikasi ponsel yang terus berbunyi. Hanya musik klasik lembut dari radio tua dan gemericik mesin kopi dari dapur mungil. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menggigit. Ini sunyi yang menyembuhkan. Ia menatap ponselnya, membaca satu pesan dari klien baru. "Terima kasih sudah mendampingi saya. Saya jadi tahu, saya punya hak." Ia tersenyum kecil, mengetik balasan pendek, lalu meletakkan ponsel. Ia tahu, tugasnya kini
bukan hanya mencari keadilan untuk diri sendiri, tapi menjadi pengingat bagi perempuan lain bahwa mereka pun bisa berdiri, bahkan saat dunia menyuruh mereka duduk diam. Di ruang kerja kecilnya, Alira merapikan berkas. Ia bekerja dari rumah kini, menjadi konsultan tetap untuk Lembaga Perlindungan Perempuan. Tidak besar, tidak mewah, tapi penuh makna. Setiap minggu, ia mengisi kelas online kecil, mengajari para istri muda tentang hak dalam pernikahan, cara membaca kontrak, dan bagaimana mengenali kekerasan emosional. Suaranya tenang, sorot matanya lembut, tapi setiap kata yang keluar darinya adalah hasil dari luka yang sudah disembuhkan dengan kesadaran. Sore itu, ia menyiram tanaman di balkon. Angin membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Alira menatap langit, lalu menutup matanya. Tak ada suara Arfan. Tak ada kenangan pahit yang menjerat. Yang tersisa hanyalah ruang dan dirinya sendiri. Malamnya, ia membuka buku harian baru. Bukan kelanjutan dari kisah lama, tapi lembaran pertama dari kehidupan yang ia pilih sendiri. Ia menulis, "Aku tidak lagi mencari tempat pulang, karena aku sudah jadi rumah itu sendiri. Sunyi ini bukan kehampaan, ini kemerdekaan." Dan di tengah kota yang tak pernah tidur, seorang perempuan akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Suatu malam, hujan turun lagi di Jakarta. Tidak deras, hanya rintik-rintik yang lembut, seperti bisikan alam yang ingin menenangkan. Di dalam apartemennya yang hangat, Alira duduk di dekat jendela. Tangan kirinya memegang cangkir teh, tangan kanannya menggenggam buku harian yang baru berisi beberapa halaman. Ia membacanya pelan, bukan karena ingin mengingat luka, tapi karena ingin berterima kasih pada jalan panjang yang pernah ia lalui. Setiap halaman di buku lamanya sudah tersimpan rapi di laci. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai bukti bahwa ia pernah jatuh dan bangkit tanpa memukul siapapun. Ia menatap bayangannya di kaca jendela. Refleksi seorang perempuan yang tak lagi menunduk, tak lagi bertanya-tanya apakah ia cukup. Ia tahu, sekarang ia utuh, dengan atau tanpa siapapun. Sesekali, ia masih menerima kabar dari dunia lamanya. Tentang Arfan yang mulai kehilangan rekan bisnis, tentang keluarganya yang tak lagi muncul di lingkaran sosial yang sama. Tapi Alira tak pernah membalas, tak pernah tertawa sinis, tak pernah menatap ke belakang untuk melihat kehancuran orang lain. Karena bagi Alira, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika ia tak lagi butuh melihat ke belakang sama sekali. Ia berjalan ke dapur, mematikan kompor, lalu duduk kembali di kursinya. Langit malam penuh bintang, dan ia merasa tenang. Tidak karena semuanya berjalan sesuai rencana, tapi karena ia bisa menerima hidup tanpa harus memaksanya sesuai keinginannya. Di halaman terakhir buku harian barunya, ia menulis, "Aku tidak menang karena mereka kalah. Aku menang karena aku memilih untuk sembuh. Karena aku memilih tenang. Karena aku memilih untuk tidak menyakiti saat aku bisa. Itulah kemenangan yang tak bisa dicuri siapapun." Lalu ia menutup buku itu. Bukan dengan air mata, bukan dengan senyum lebar, tapi dengan keheningan yang penuh makna dan detak jantung yang akhirnya bisa berdetak tanpa beban. Tamat